Halo semuanya, kembali lagi di channel Edge Course. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi TKP part yang pertama. Nah, TKP ini adalah kependekan dari tes karakteristik pribadi. Nah, TKP ini adalah bagian dari materi SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang mana SKD itu terdiri dari TIU dan ada TWK. Nah, untuk SKD ini digunakan untuk tes CPNS atau P3K dan juga sekolah kedinasan. Waktu pengerjaan SKD sekitar 100 menit. Nah, TKP ini materinya apa aja? Nah, ini adalah materi yang diujikan pada TKP. Ada integrasi diri, komitmen, disiplin, kerjasama, motivasi dan semangat berprestasi, anti radikalisme, teknologi informasi dan komunikasi, sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, dan jejaring kerja. Intinya, materi-materi di sini tuh berkenaan dengan bagaimana seorang ASN nantinya. Nah, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda dengan pilihan A sampai E sebanyak 45 soal, dengan dimana rentang nilai di A sampai E-nya itu 1 sampai 5. Jadi, tidak ada soal yang bernilai 0. Jadi, kalau bisa untuk TKP itu semua soalnya dijawab karena semuanya memiliki poin. Namun, ada ketentuannya yaitu nilai minimalnya itu 166 atau total nilai yang diperoleh minimal 166 baru dikatakan lolos TKP atau lolos passing grade TKP. Oke. Nah, jadi dihitung aja tuh gitu. Kalau misalkan nilai kalian rata semua 1, berarti total kalian 45. Nah, berarti itu kurang dari passing grade, artinya kalian tidak akan lolos TKP. Kalau tidak lolos TKP, maka SKD juga tidak akan lolos karena passing grade ini berkaitan dengan lolos tidaknya si tes dari SKD begitu. Nah, mungkin kita langsung aja lihat soalnya. Kalian coba kerjakan selama 45 detik. Jadi jawab menggunakan jawab secara logis, bukan sesuai dengan karakteristik kalian. Kalau bisa jawabannya harus logis. 45 detik kalian coba jawab, nanti akan kita bahas. Dimulai dari sekarang. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, mengemukakan pendapat, D. menunggu diberikan kesempatan untuk berbicara, dan E. meminta untuk berbicara. Nah, cari jawaban yang paling logis. Masih ada waktu sekitar 10 detik. Oke, waktu habis kita bahas. Nah, kita lihat. Yang A ini kira-kira poinnya berapa? Kalau misalkan kita duduk mendengarkan kemudian berbicara, poinnya 4. Oke. Kalau yang B menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, ini poinnya 3. Wih, lebih turun, berarti lebih bagus kita yang A gitu. Lebih bagus kita dengerin dulu baru berbicara gitu. Kalau yang C segera berbicara, ini poinnya 1 gitu. Jadi dia udah telat terus langsung berbicara, seperti hal yang nggak sopan gitu. Nah, terus yang paling tertinggi yaitu poin yang kelima, yaitu menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Ini yang paling tinggi nilainya. Kemudian otomatis yang E ini poinnya adalah 2 gitu. Jadi soalnya seperti ini. Kita lanjut soal yang kedua. 45 detik dari sekarang.
Dalam satu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya, titik-titik, A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Yang D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. Dan yang E adalah berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Kira-kira mana jawaban yang paling logis? Kalau bisa poinnya 4 atau 5 ya. Oke, kita bahas. Yang A, menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Nah, berat hati, poinnya berapa? 3. Oke, kita menerima tapi berat hati. Ya udah, poinnya 3 gitu. Yang B, berusaha menghargai pendapat orang lain. Berapa poinnya? 4. Oke, ini udah berusaha. Berusaha berarti belum tentu menerima ya, tapi udah ada usaha untuk melakukan hal tersebut, tapi dia nggak berat hati gitu. Jadi dia seperti nggak terlalu terpaksa gitu. Jadi poinnya lebih tinggi. Yang C ini poinnya 5, berlapang dada menerima perbedaan itu. Ini yang benar-benar dianggap paling bagus gitu. Yang D kira-kira berapa nih? Merasa jengkel. Kita lihat poinnya paling rendah, yaitu 1. Dan otomatis ini poinnya 2. Yang E berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Jadi di sini kita harus mencari jawaban yang logis, jangan seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi mana yang selayaknya dilakukan gitu. Dan dengan kondisi ini yang paling tepat yaitu berlapang dada menerima perbedaan itu. Itu poinnya 5. Oke. Oke, soal berikutnya. 45 detik juga dimulai dari sekarang. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan uang gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Oke, masih 5 detik. Mana yang paling tepat? Kita lihat. Yang A poinnya 4. Oke, membuat rancangan itu poinnya 4. Membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan uang gaji ini poinnya 3. Kalau marah-marah, otomatis poinnya paling rendah ya. Mengurangi pengeluaran untuk hal yang tidak pokok ini poinnya 5, gitu kan. Dan yang E ini poinnya 2, gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau kenapa yang 4 ini lebih rendah? Ini kan membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati gitu. Logikanya yang hal nggak penting juga ada kemungkinannya dibeli gitu. Kita lanjut soal berikutnya. 45 detik dari sekarang. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Yang paling logis? Oke, waktu habis, kita bahas. Yang A, poinnya berapa kira-kira? Nasib baik ada di tangan saya, itu 3 poin. Yang B, 1 poin. Saya berani mencoba
hal-hal yang tidak beresiko. Ini jangan sampai terkait ya. Ini artinya nggak berani mencoba hal-hal yang beresiko ya, kayak ya udah cari yang easy aja gitu. Yang paling tinggi yaitu yang C, saya berani mencoba dengan segala resikonya. Yang D 2 poin, dan yang E itu 4 poin. Saya harap sampai soal nomor 4 ini udah tahu gimana cara mengerjakan soal-soal TKP. Oke, kita lanjut soal yang ke-5. Waktu dimulai dari sekarang. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri, B. tidak ikut kompetisi, C. ikut kalau ada kemungkinan saya menang, D. berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing, E. lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Kira-kira dari 5 pilihan ini, mana yang paling cocok? Masih ada waktu 5 detik lagi. Oke, kita bahas. Yang A, kira-kira jawabannya berapa? 5 poin, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Ini cara yang benar ya. Yang B itu tidak ikut kompetisi, itu yang paling rendah poinnya. Kemudian ikut kalau ada kemungkinan saya menang, itu poinnya 3. Berusaha keras mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan, itu poinnya 4. Dan poin 2 yaitu lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Ini yang poinnya 2. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan bahas soal-soal yang lebih menarik lagi. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, mau dia sedang mempersiapkan untuk CPNS atau P3K maupun untuk tes kedinasan. Oke.